Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini Ibu nangkep. Iya, Oke. apa sih? Nih yang mau ku omongkan ini nalar Juma ini nggak tahu apa-apa, Al-Quran nggak tahu, kitab orang dipelintir. Kenapa? Engkau tuh yang suka melintir Al-Quran. Saya itu Al-Quran nggak saya pelintir, Alkitab juga nggak saya pelintir. Ini kita dengarkan Alkitab. Jadi aku pengen cari tahu, Bu. Aku nggak mau tahu. Ya udah. Kalau Al-Quran kan Ibu nggak mau, takut saya pelintir, betul. Saya bacakan Bible ya. Gua mah nggak pernah takut dengan Al-Quran gitu. Ya udah. Kita baca Alkitab ya. Lu kalau mau melintir Bible, Enggak. sana terserah. Bukan. Juma yang gini, Bu. Maksud saya gini. Juma ini udah nggak tahu Al-Quran, melintir kitab orang. Tadi kata dia, Yudas itu makan suap. Makan suap itu orang yang terkutuk, dia menukil ayat lain. Benar kan? Jadi Yudas itulah orang terkutuk yang berhak disalibkan, begitu kan? Setuju? Oke. Ini, Bu, Yudas itu menerima suap dalam hal apa? Dia memberitahukan di mana tempatnya. Dia memberitahukan di mana tempatnya Yesus, betul? Cuma itu kan? Iya, berarti dia itu dibilang udah pergi. Oke. Yang dibaca Juma itu kurang lengkap ternyata. Saya bacakan, Bu. Ayatnya ada di Ulangan 27. Kalau ini asal apa ayat ya? 27.225. Jadi memang betul ada narasi orang terkutuk yang menerima suap. Tapi dalam hal apa? Apakah dalam hal memberitahu persembunyian orang lain? Tidak. Dalam hal apa? Coba aku bacakan ya, Bu ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, Bu. Jadi kalau ada orang bayaran nih, pembunuh bayaran, itu kena ayat ini. Dia disalibkan. Loh, coba aku ulangin ya, aku baca ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Menerima suapnya untuk membunuh, bukan untuk memberitahu persembunyian seseorang. Kau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti, apapun nggak ngerti. Kok tuh makanya aku tanya kau tuh sekolahnya sampai depan pintu. Lihat kan. Makanya aku pernah bilang, Yudas itu tidak dalam Al-Quran. Yang dilakukan Yudas itu, Bu,
tidak dalam kriteria dia berbuat dosa besar, tidak melakukan fasad Yudas itu. Agak terus Makanya Juma itu mempelintir kitab orang. terus kok sekolahnya itu sampai pintu gerbang gitu balik lagi. Ibu, Wah, sini aku bacain. Enggak, Mbak. coba aja baca. Iya. Nomor mana? Ya, coba baca. Mana? Ulangan 27.225. Oh, kok ulangan sih? Iya. Ulangan berapa? 24. Ulangan 27.25. Ulangan 27. Betul, tertutup orang menerima suap. Tapi untuk apa? Untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. 27.25. 25. Ya. Untuklah Nanti orang yang kan kalau dibacakan kebenaran Quran, iya, kalau Quran kan Ibu kejang-kejang, mending baca kitab orang. Ya, silakan. Baca. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ya udah terkutuk lah orang yang menerima suap. Kamu itu ketika kamu menerima suap, dengar. Diulang. Bahasa Inggris yang benar pun nggak ngerti gimana sih, makanya sekolah terus. Terkutuklah orang. Coba dibaca yang betul, coba. Apa tutup mulut dulu, aku baca di peluang. Ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Oke, 25-nya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Betul lah, ini kalau disematkan kepada Yudas, ya betul lah. Terkutuklah Yudas karena menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dia kan menunjukkan Yang dilakukan Yudas itu menerima uang untuk menghabisi Yesus atau bukan? Iya, cara menunjukkan tempatnya, ya betul lah. Terkutuklah orang yang menerima suap. Nih, jadi gini, aku disuap. Bentar. Kalau ayat ini, sebentar. Kalau ayat ini, aku menerima bayaran dari orang, dikasih duit nih, Bu Yuni, aku datangi Bu Yuni slot, Bu Yuni game, itu aku masuk kriteria ayat ini, aku lah berhak disalibkan. Ya Tuhan, gimana Bu? Inilah si truk ini Tuhannya Oten, kenapa lah sebagai ini, ya Allah ya Tuhan. Inilah Tuhan kalian para Oten sebagai ini, baca secara letter pun nggak ngerti, gimana mau membaca Al-Quran, bahasa tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti. Terkutuklah orang yang menerima suap. Untuk mengukur seseorang yang tidak bersalah dengan cara apa? Memang tidak secara tangannya sendiri yang melakukan, tapi dengan cara apa? Dengan menunjukkan di mana tempat persembunyian Yesus. Ya Allah ya Tuhanku ya. Sekarang saya tanya, apakah dia ketahuan. Saya tanya nih, sekarang saya tanya, apakah Yudas berniat memberitahu kediaman Yesus itu, dia berniat untuk menghabisi Yesus? Atau dia nggak tahu yang terjadi sebenarnya, Yesus ini bakal disidang dan bakal disalibkan? Itu makanya kalau ayat ini letterak begitu. Niat seseorang yang menerima suap, niat seseorang yang menerima suap itu memang untuk membunuh. Maka konteks ayatnya begini, saya didatangi orang menerima bayaran, terus saya disuruh membunuh Bu Yuni yang nggak bersalah. Saya datangi Bu Yuni,
Saya tembak kah, dipenggal kah, di apa kah? Begitu loh Bu Yun. Itu masuk konteks ayat ini. Makanya saya bilang, Juma itu nggak tahu Al-Quran, pelintir kitab orang. Beleng Juma nih. Oh, baby Juma. Baby Juma. Udah. Ya, Udah belum? Ya, udah. Astagfirullahaladzim. Secara letterlek pun kini kamu nggak bisa, nggak ngerti saya, jadi otak kamu itu kemana gitu loh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk seseorang yang diam dulu. Ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Oke, katalah lo kan, gua kasih duit suapan untuk membunuh si Dewi yang nggak bersalah. Ya, gua kasih lu duit, lu membunuh si Dewi yang tidak bersalah. Kalau maunya kayak begini. Iya, memang ayatnya begitu. Ya, udah dengan tangan lu sendiri. Ya. Betul. Ya. Tapi lu bisa dikatakan menerima suap juga untuk membunuh seseorang walaupun tidak dengan tangan lu sendiri. Dengan tangan lu sendiri, tapi lu tahu bahwa ketika lu memberitahukan di mana tempat persembunyian si Dewi pasti akan celaka. Ngerti nggak lu? Oke, sekarang aku tanya gini Bu Yuni. Nah, Sebentar, ini Ibu ini pasti kalah. Ini udah ini pamungkasnya ini. Mau debat. Iya, diam dulu gantian. Lu kan udah ngomong banyak. Lu udah ngomong banyak jadi gue kalau ngomong tuh sekarang pengertian ke lu aja. Karena otak lu memang otak udah. Oke. Jadi terkutuklah orang yang menerima suap. Lu menerima suap dari gue. Gue perintahkan lu membunuh si Dewi yang tidak bersalah. Oke, lu melakukannya dengan tangan lu sendiri. Tapi karena lu nggak ingin melakukan tangan lu sendiri, lu memerintahkan orang lain pun bisa juga. Tapi lu sudah termasuk kategori ini, menerima suap dari gue. Walaupun tidak dengan tangan lu sendiri, tapi lu menyuruh orang lain pun lu udah kategori ini. Tapi lu bisa juga mengatakan karena lu nggak ingin membunuh orang itu, tapi hanya menunjukkan tuh si Dewi itu ada di situ. Lu juga masuk kategori ini, walaupun tidak dengan tangan lu sendiri. Gitu loh. Masa kayak begini bicara letterlek lu nggak ngerti? Aduh capek deh ya, buka mic-nya silakan. Oke, betul. Saya terima. Ya, kalau misalnya ya saya nerima suap nih, ya kan, nerima suap, ya kan. Terus ada orang lain yang melakukannya, saya terlibat dalam komplotan itu. Oke, saya terima. Kalau saya sudah paham bahwa tujuannya itu untuk membunuhnya, kalau tujuannya itu untuk membunuh Bu Yuni, saya sudah tahu itu memang tujuannya. Pertanyaan saya sama Ibu, apakah saat Yesus ditangkap itu mereka sudah pasti membunuh Yesus? Kok ketawa? Bukannya dia disidang dulu? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Apakah Judas tahu? Kenapa ketawa? Kalah. Diskusi Al-Quran kalah, diskusi Bible kalah juga. Ayo. Pertanyaan saya, apakah mereka langsung menyalibkan Yesus, ataukah ada suatu persidangan dulu ya untuk menentukan dia bersalah atau enggak, Yesus bersalah atau enggak, ya kan? Betul tidak? Pegangan lu di hadapan 200 orang ini, lanjut aja, gue diam aja. Mau diskusi Al-Quran kalah, mau diskusi Bible kalah. Ketahuan kebegaan lu, udah belum selesai belum? Ya udah jawab. Gue jawab. Ya, silakan. Iya. Kalau tentang cara macam mana apa kayak gimana pun, dia udah tahu dari mana namanya Yudas. Ketika orang Romawi ini mencari Yesus, pasti Yesus itu dalam sesuatu keadaan yang berbahaya. Sebege-begenya orang ketika dia menunjukkan, dia udah tahu dah
Kamu ngerti nggak apa yang dimaksud dengan ulangan di dalam Bible ini? Kamu ngerti nggak apa itu Trud? Ini kan udah dibaca, ngapain diulang-ulang? Dikasih suap untuk membunuh nyawa orang. Katanya itu Trud. Tadi kan yang tidak bersalah. Lu ngerti nggak ulangan di dalam Bible itu kira-kira menunjukkan apa kira-kira tuh? Menurut ajaran kekristenan, gimana menurut lu tuh? Kalau lu tahu. Tadi kan udah dibaca, ngapain diulangnya lagi? Tuhanku. Makanya ketika kamu membawa Bible orang, kamu harus tahu juga apa sebetulnya di ulangan itu. Oke. Menurut kekristenan, namanya ulangan di perjanjian lama itu adalah sebuah nubuatan. Menurut kepercayaan mereka, walaupun itu bisa dibantah. Jadi ini ada nubuatan bahwa nanti coming soon akan datang ada orang seperti ini. Itu menurut mereka ya. Kalau salah silakan para oten untuk bantah saya ya. Ya silakan oten ya, karena setahu saya seperti itu. Cuma saya cobain kata setelah bahwa menurut mereka ini adalah sebuah nubuatan. Ya, nubuatan tuh yang akan datang. Seperti itu lah. Ya, begini tuh. Lu tanya, kayak orang pertanyaan BG, gak pernah sekolah. Mana tahu itu sih udah situ Yesus itu di pengadilan dulu mau dibun-bun. Nggak tahu dia. Karena ada suatu peristiwa dulu yang menentukan dia berhak disalibkan atau tidak. Iya, aduh, truk dia nggak tahu. Kena. Orang sebege-begenya orang, ya kan, ngerti juga ketika dia dalam bahaya, Yesus itu ditunjuk. Dia udah tahu kemana arah tujuan orang, bahwa ketika mau tangkap Yesus diapain, pasti dicelakakan, walaupun kita nggak tahu atau dibun apa-apa. Ini ada sebuah nubuatan untuk yang akan datang. Kok nubuatan lah? Makanya kalau nggak tahu apa-apa tentang Bible orang, tutup mulut, diam. Lu nggak tahu apa-apa tentang Bible orang. Ini sebuah nubuatan. Coming soon itu akan ada seperti ini. Makanya digenapi oleh si Yudas. Lari dari tema. Intinya menurut Bible pun, bentar, kan kalah kan. Intinya menurut Bible pun, Yudas ini bukan orang yang berhak dijatuhkan hukuman penyaliban. Gimana nggak berhak? Jadi itu sudah tergenapilah ini. Oh, masalah penggenapan. Oke, beda. Lari kan? Oke, lanjut. Silakan lanjut. Lari. Ini masalah penggenapan. Oke, silakan. Terkutuklah orang yang lu bilang katanya Yudas gak memenuhi ini. Lu bilang Yudas gak memenuhi. Lu udah pakai aduh Tuhanku. Kenapa lah Tuhan yang otak si BG ini ya. Saya ngerti ya. Memang kalian tuh BG. Otak kalian tuh seperempat semua. Apalagi si Trut orangnya tuh otak udah. Kata ini dulu tuh. Ya. Ada efek suara dulu tuh. Nanti katanya lagi berantem. Memang kita hari-hari berantem. Apa-apa. Silakan. Bu, dipercepat. Aku 5 menit lagi. Nggak bisa terima kamu lagi. Ya masalah nubuatan kan, kata ibu lari dari konteks. Ya udah masalah nubuatan, silakan. Apa itu maksudnya? Di bawah makanya ulangan itu ke-12 ucapan tutup. Ini makanya baca perikopnya. Perikop. Terkutuklah orang yang menerima suap. Ini menerima suap, Yudas menerima suapnya iya untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Itu jalan ceritanya. Kalau kamu jalan ceritanya dia di pengadilan lah, si Yudas tidak tahu, itu adalah sebuah pernyataan yang geblek ya bagi gua. Kenapa? Ya dia tahu lah dia dikejar-kejar. Loh kok ya sanggup berkhianat disambil ditunjukkan itu Yesus itu di mana? Karena dia tidak berkhianat, dia tidak menerima suap, dia tidak kategori di sini. Silakan. Macam-macam gak turun lah, aku capek. Oke, ini masalah penggenapan. Tadi kan kita bahasannya menurut Bible pun Yudas tidak dalam kriteria melakukan kejahatan yang berhak terkutuk digantung di kayu salib.
ini untuk membantah, sebentar ya, untuk membantah. Di mana? Ya sebentar. Di mana? Menurut Bible, yang Yudas itu tidak termasuk yang lu katakan, silakan. Karena yang dikatakan terkutuk, yang berhak digantung di kayu salib adalah orang yang menerima uang untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dalam hal ini, Yudas niatnya bukan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Niatnya apa? Niatnya itu di ayat lain yang kubaca, dia itu cinta akan uang untuk memberitahukan Yesus itu supaya ditangkap, dan setelah ditangkap kan bukan langsung dihabisi tuh Yesus. Ada persidangan kan? Apakah Yudas tahu bakal terjadi seperti itu? Nggak sidang itu. Gimana? Yudas itu nggak tahu bakal akhirnya terjadi seperti itu. Betul. Makanya dia nyesel kan? Bener nggak, Bu? Oke. Masalah penggenapan, sebentar. Masalah penggenapan. Enggak, terus. Gimana, Kamu kalau ngomong, jangan kamu paksakan pendapat kamu aku, karena aku pun udah menerangkan sejelas-jelas ini pun kamu nggak ngerti. Ya, ini enggak, aku ngomong gini, terkutuklah orang yang menerima suap untuk bentar, Tuhan. Nih, gua ngasih lu duit suap, untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, membunuh si Dewi. Dengan atau tidak dengan tangan kamu sudah masuk ini. Nah, kamu iya, setuju. Kalau saya niatnya ingin membunuh ya, setuju. Betul. Benar. Dengan ada niat, karena didapat suap. Tapi ketika lu pun udah tahu si Dewi ini dalam bahaya, ya kan? Dalam bahaya, lu udah nerima suap, lu udah tahu si Dewi ini dalam bahaya. Ditanya orang di mana, lu tunjukkan itu. Lu juga udah masuk kategori ini. Kenapa? Karena lu udah tahu si Dewi ini dalam bahaya. Adalah BG lu mengatakan, gua gak tahu. Lalu lu udah tahu si Dewi ini dalam bahaya. Jadi saya tanya, apakah Yudas tahu bahwa Yesus itu akan dibunuh? Niatnya ingin dibunuh? Dia pasti tahu lah, Yudas. Larang. Sedangkan keputusan Yesus itu disalibkan itu perlu sidang. Larang ibu ini. Dia tahu dia itu dikejar-kejar tentara. Banyak larang. Tentara Roma. Ya, masalah nubuatan. Nih aku cerita. Kira-kira lah. Kan. Orangnya. Nih pada zaman dulu nih pada ributnya. Ayo kita kejar dari situ, dari tentara Romawi. Kalau ketangkap itu kira-kira nggak diapain? Sayang Yesusnya. Loh, sekarang apakah pemerintah Romawi menemukan kesalahan dia? Ayo, biar, ayo. Apakah pemerintahan Romawi pada saat itu menemukan kesalahan Yesus? Enggak. Duar, selamat datang di kebenaran. Duar, ayo, jawab. Tuhan. Apakah pemerintah Romawi memang ingin membunuh Yesus? Aduh, astagfirullahaladzim. Inilah Tuhan kalian itu sekolah tidak. Itu BG-nya setengah mati yang kalian katakan ini Tuhan kalian. Ibu sih jadi penyembah Jumat sama ulama. Ya, silakan. Gue nggak nyembah Jumat dan gue nggak nyembah ulama. Allah Ta'ala saya kasih tahu dalam Al-Quran, saya bisa berpikir tidak seperti ini. Oke. Walaupun itu dia udah tahu bahwa Yudas itu tahu bahwa Yesus itu dikejar-kejar tentara Romawi. Tentang kalau kamu katakan pengadilan tidak bersalah atau tidak, itu nggak masuk kategori truth. Udah tahu nggak orang itu berniat mencelakakan, kata tidak membunuh. Kamu udah tahu gua menyuruh lu kan dengan duit suap. Gua suruh katanya tidak membunuh si Dewi, tapi gua mencelakakan si Dewi itu. Tapi lu dengan BG-nya, karena dengan duit itu lu menunjukkan si Dewi di mana temannya. Wah, lu nggak tahu bahwa si Dewi itu mau dibunuh. Iya. Lu nggak tahu si Dewi itu mau dicelakakan.
Begitu juga lah kisahnya Yesus. Yesus itu dikejar-kejar tentara Romawi. Bersalah atau tidak bersalah dia dah tahu dah kesudahannya itu. Oh, Yudas nggak tahu. Buktinya pemerintah Romawi menemukan tidak ada kesalahan dalam diri Yesus kan ceritanya. Ya. Yang aku tanya berarti niatnya Yudas dia bukan ingin menghabisi, bukan ingin membunuh Yesus. Mulai orang dalam hati dia. Diskusi Quran kalah, diskusi Alkitab kalah. Ya, lanjut. Enggak, gue heran sama lu tuh. Ya Allah tuh bego banget, sumpah. Bagaimana lu tahu lihat uang ini udah kayak beginilah, kayak begitu. Emang lu tahu hati orang terus? Lu tahu hati orang? Hah? Orang yang paling bego pun tahu ketika lu dikasih duit untuk membunuh atau tidak membunuh, tapi lu tahu ingin mencelakai si Dewi, lu udah tahu niat itu udah niat jahat. Orang yang paling BG pun ngerti. Oh, gue kagak tahu BG, lu udah menerima duit BG. Nah, masalah nubuatan nih, masalah nubuatan. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem.
Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen, yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol,
dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasih-Nya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hamba-Mu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, "Mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama?" Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, "Dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa." Dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, "Kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda." Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi." Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama,
tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu." Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, "Meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur." Terlebih lagi mereka menyebut kami Hetairis atau Asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, "Para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan Roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai Hetairis? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya, seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami Hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu
Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib, dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri, dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang, selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini: hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya. Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini: kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan. Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan,
berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu? Dan mereka bilang itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana? Kata kita, itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya. Dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.